Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama saya akan mendeskripsikan diri saya. Perkenalkan, nama saya Titi Humaira Bahtiar. Saya lahir di Sinjai pada tanggal 24 Februari 2002. Dan alamat saya di Sinjai, Sulawesi Selatan. Hobi saya menggambar. Saya juga suka menulis dan saya juga suka nonton film, tapi nggak suka genre thriller. Terus cita-cita saya tentu saja menjadi seorang dokter hewan. Pendidikan saya bermula di TK tentu saya di daerah saya pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Lalu pada tahun 2008 saya masuk ke Sekolah Dasar Negeri nomor 76 di daerah saya di Sinjai hingga tamat pada tahun 2014. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 saya bersekolah di MTS swasta Pondok Pesantren Alilas Ujung Bone, dan saya hanya menghabiskan SMP selama 2 tahun karena saya mengikuti program kelas akselerasi dan melanjutkan SMA pula di Pondok Pesantren Alilas Ujung hingga tamat di tahun 2019. Di tahun 2019 saya sempat berkuliah selama setahun di Universitas Negeri Makassar dengan mengambil jurusan Pendidikan Vokasional Mekatronika Fakultas Teknik. Dan pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juli, saya lulus di Universitas Udayana dengan mengambil jurusan Pendidikan Dokter Hewan. Sejak kecil, cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Namun pada saat itu saya belum tahu saya ingin menjadi dokter apa. Hingga pada saat kelas 1 SMA, saya memantapkan diri untuk menjadi seorang dokter hewan. Sehingga saya lebih tertarik pada pelajaran biologi seperti itu. Hingga pada tahun 2019, pada saat pendaftaran SBMPTN pada tahun itu, saya memilih prodi kedokteran hewan sebagai pilihan pertama saya. Namun, tahun itu saya gagal sehingga saya tidak punya kesempatan untuk berkuliah pada tahun itu. Dan akhirnya memilih jurusan yang kurang saya minati. Hingga pada tahun 2020, orang tua saya pun menyarankan saya untuk mendaftarkan diri di Universitas Udayana dengan mengambil jurusan yang saya inginkan. Saya melewati proses tes SBMPTN dan akhirnya saya lulus. Saya sangat senang karena saya bisa lulus di tempat yang saya inginkan, di jurusan yang saya inginkan. Saya sangat-sangat excited bisa lolos di Universitas Udayana, di mana Universitas Udayana adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang pernah mendapatkan urutan ke-11 pada tahun 2016. Apalagi Universitas Udayana berada di Bali. Bali adalah salah satu ikon pariwisata Indonesia yang terkenal dengan masyarakatnya yang ramah dan sangat tinggi toleransi, budayanya yang masih kental, dan itu menjadi salah satu ketertarikan bagi saya untuk bisa lulus di tempat ini, di universitas ini. Saya benar-benar sangat senang, dan ya itu alasan saya karena itulah cita-cita saya. Saya lebih merasa bahagia bisa ingin membantu hewan-hewan, ingin menjadi tenaga medis bagi para hewan-hewan yang saya impikan sejak saya masih kecil. Visi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana adalah terwujudnya Fakultas Kedokteran Hewan yang menghasilkan lulusan berkemampuan profesional di bidang kedokteran hewan yang dilandasi etika dan budaya. Sedangkan misi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi kedokteran hewan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam bidang kedokteran hewan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu dan profesi kedokteran hewan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait, baik dalam dan luar negeri, untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan dan menetapkan tata kelola yang transparan, praktis, efisien, dan akuntabel berbasis pada teknologi informasi.
Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan untuk memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Tentu saja, hubungan profesional dengan kedokteran hewan sangatlah erat, yaitu sebagai seorang dokter hewan, sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia medis, tentu saja harus memiliki profesional yang tinggi. Kita harus profesional terhadap pekerjaan, terhadap lingkungan sekitar, dan bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Etika adalah suatu ilmu kesusilaan dan perilaku manusia dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Hubungan antara etika dengan kedokteran hewan adalah tentu saja dalam setiap hal, dalam melakukan sesuatu, tentu saja kita memerlukan etika. Dengan etika, kita dapat membuat seseorang menjadi merasa nyaman dan dapat mengerti keadaan orang lain. Dalam kedokteran hewan itu sendiri, seorang veteriner itu sendiri, etika sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, karena dalam dunia kerja, etika adalah hal yang sangat dinilai dan sangat diperhatikan oleh banyak pihak. Berbudaya sendiri adalah suatu pikiran dan akal yang sudah maju, sebuah peradaban, sebuah kebiasaan yang ada dalam suatu kaum, dalam suatu persatuan, sekelompok yang diterapkan dari dulu hingga kini. Hubungan berbudaya dengan profesi kedokteran hewan adalah tentu saja di Indonesia memiliki banyak budaya yang dimana kita harus saling toleransi atas hal itu. Contohnya adalah di mana seorang muslim tidak boleh menyentuh hewan-hewan yang diharamkan bagi orang muslim tersebut seperti babi. Namun, konteks yang ada dalam profesi kedokteran hewan sebagai dokter hewan, mungkin hal itu masih bisa ditoleransi karena itu adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi orang lain. Tentu saja, setelah saya berhasil belajar di Universitas Udayana sebagai mahasiswa kedokteran hewan ke depannya, saya berharap saya bisa bekerja di rumah sakit hewan, klinik kesehatan hewan, atau mungkin membuka praktik pribadi. Saya juga mungkin bisa belajar, atau maksud saya bekerja di balai karantina hewan, kebun binatang, laboratorium, ataupun lembaga penelitian. Jadi, ada banyak sekali peluang karir yang menanti lulusan kedokteran hewan. Baiklah, ini gambar saya. Jika ada yang bertanya mengapa warnanya seperti ini, karena saya menggambarnya dan mewarnainya menggunakan aliran kubisme yang memiliki ciri-ciri seperti ini, berwarna-warni dengan bentuk-bentuk geometri yang terlihat. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gambar saya. Gambar saya ini adalah anjing Kintamani Bali. Anjing Kintamani Bali adalah ras anjing yang berasal dari pegunungan Kintamani di Pulau Bali. Ciri-ciri anjing ini adalah pada jantan memiliki tinggi 45 sampai 55 cm, sedangkan betina memiliki tinggi 40 sampai 50 cm. Dengan bulu yang medium, mantel kasar, dan ganda dengan kerah yang bagian sini. Lalu memiliki warna putih sebagai warna resminya dengan sedikit kemerahan, dengan warna coklat kemerahan pada telinga, rambut di bagian belakang paha dan ujung ekornya. Warna hitam mulus atau dengan dada putih sedikit, warna coklat muda atau coklat tua dengan ujung moncong kehitaman yang sering disebut oleh masyarakat sebagai warna bang bungkep. Dan warna dasar coklat atau coklat muda dengan garis-garis warna kehitaman yang oleh masyarakat disebut warna poleng atau anggrek. Anjing Kintamani adalah hewan peliharaan biasa di Indonesia. Anjing ini adalah asli dari desa Sukawan, Kintamani, Kabupaten Bangli di Bali. Berasal dari wilayah pegunungan, gunung berapi, dan hutan. Tidak ada yang tahu dari mana anjing Kintamani ini berasal, namun dalam dokumentasi lontar Bali kuno menyebutkan tentang uluk gembrong yang diyakini sebagai asal mula anjing Kintamani. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.